Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Oki Rahmat Tirtawi Bisana. Nah, kali ini saya akan menunjukkan atau sharing, berbagi mengenai cara memelihara ikan hias. Nah, untuk kali ini adalah ikan hias jenis Comet tail goldfish atau yang lebih kita kenal dengan ikan komet. Nah, oke, langsung aja. Nah, ini kolamnya. Nah, ini adalah kolam ikan goldfish saya. Lah angel tenan toh. Nah, ini yo, ini sebenarnya bersih, airnya bersih, cuma efek kamera ya teman-teman, mohon dimaklumi. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memelihara ikan adalah yang pertama, kualitas air. Nah teman-teman, kualitas air ini perlu dijaga teman-teman, walaupun ini tanpa filter, tanpa suplai oksigen, tapi ikan-ikan di sini nampak sehat loh. Lihat, kualitas air perlu diperhatikan. Caranya gimana? Nah, kalau saya sendiri rutin ganti air sekitar 3 hari sekali. Hal ini diupayakan untuk supaya airnya tidak terlalu kotor, dan juga kadar amonia, nitrat, dan zat-zat yang berbahaya bagi ikan bisa dikeluarkan dan diganti dengan air yang baru. Seperti itu. Nah, faktor lainnya adalah oksigen teman-teman. Nah, walaupun di kolam ini tidak ada oksigen, tapi ini ada lumut atau moss yang tumbuh di dasar maupun di samping kolam loh. Lihat, ini moss. Nah, ini bisa menghasilkan oksigen karena dia juga termasuk tanaman ya, gampangannya tanaman. Jadi dia bisa berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Ini gelembung kecil-kecil yang keluar dari sana. Ini selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah pH air. pH air ini jangan sampai mudah terganti teman-teman, karena ikannya bisa yang namanya pH shock atau stres karena pH berubah secara drastis. Nah, caranya gimana? Nah, untuk mengurangi efek pH shock itu, teman-teman kalau misalkan mengganti air bisa dengan cara sebagian saja. Nah, baru nanti disuplai air baru. Nah, gitu. Tambahan lagi nih teman-teman. Nah, ini tumbuhan ini juga bisa mengurangi polusi pada air, karena tumbuhan ini bisa menyerap kadar nitrat maupun amonia yang ada pada air yang dihasilkan oleh kotoran ikannya. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya frogbit teman-teman. Agak benar ya, maaf kameranya. Dan lagi ini cuaca yang agak panas. Nah, itu. Selanjutnya adalah teman-teman perlu perhatikan kesehatan ikannya. Kalaupun ada ikan yang sakit, harus segera dipindah atau dikarantina. Nah, seperti ini. Karena bisa saja nanti ikan yang sakit, seperti jamur yang sering kita kenal dengan white spot tadi, bisa menular.
menular ke ikannya. Nah, ini nampak sehat-sehat toh teman-teman. Loh, lihat. Kok terlalu bunar ya? Nah, dari sini enggak. Oh, kelihatan sayanya. Nah, ini teman-teman. Dan lagi kalau memelihara ikan, kita harus memperhatikan ukuran dan juga kapasitas ikannya. Kebanyakan ikan memerlukan ruang gerak yang cukup untuk hidup. Jadi nggak boleh saling berhimpitan, nggak boleh saling senggol bacok ya. Nah, kalau ukuran segini sekitar 15 literan, ini bisa diisi ikan sekitar 10 ekor. Nah, kalau semakin sedikit semakin bagus. Tapi untuk beberapa ikan yang jenisnya dia harus punya teman atau berkoloni, itu harus lebih dari 2 ekor ya. Nah, ini saya juga ternak moli, ini agak keruh ikannya, airnya. Nah, ini juga, ini ada gapi black musco, tanpa filter, tanpa oksigen, tanpa apa namanya, aerator. Nah, ini juga gapi tapi cendolan. Ini saya berusaha ternak pelati. Ini juga, ini namanya platinum red tail, tapi cuma betina. Nah, yang ini black musco, kelihatan ora ya? Nah, black musco. Nah, teman-teman, jadi itu mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memelihara ikan. Nah, selanjutnya adalah memberi pakan. Pakan yang diberikan ini mungkin bisa pakan yang apa namanya, sasetan yang bisa dibeli di toko-toko ikan hias. Nah, bisa juga teman-teman kasih pakan alami seperti cacing sutra, kutu air, Daphnia magma, infusoria dan lain-lain. Nah, kalau memberi pakan instan ataupun pelet itu diusahakan 10 menit harus habis. Jadi nggak boleh terlalu banyak karena nantinya mempengaruhi kualitas air. Nah, seperti itu. Nah, suhu yang cocok untuk ikan sendiri biasanya di bawah 35 derajat atau di bawah, yang bagus sih di bawah 30 derajatan. Nah, ini walaupun terkena paparan sinar matahari tapi ini airnya cukup dingin, artinya mungkin di bawah 35 atau di bawah 30 derajatan. Nah, di sini ada komet dan juga pancawarna atau kaliko ya, dan beberapa ikan koki apa namanya ini saya kurang tahu, koki lowo. Mungkin itu juga. Nah, teman-teman, mungkin itu tips yang bisa teman-teman yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Nah, barangkali teman-teman punya cara sendiri, bisa di sharing ke teman-teman yang lain lewat kolom komentar di bawah ini, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.